Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat dimanapun ruang dengar Anda bisa mengikuti acara ini. Teriring doa, mudah-mudahan antum semuanya dimanapun berada senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan bahagia selalu di tengah bergolaknya kehidupan yang tiada henti. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada pembicaraan kita pekan yang lalu, kita bicara di balik pergantian waktu, ternyata banyak hal yang patut kita cermati, kita renungi, kita mengambil pelajaran dari waktu yang berjalan. Banyak peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami. Dan pergantian waktu ternyata banyak sekali mengandung pelajaran yang terus-menerus kita hayati agar ke depan yang kurang baik bisa kita perbaiki, yang keliru bisa kita luruskan, yang salah kita bisa benarkan. Maksudnya kita tunjukkan pada jalan kebenaran, dan ke depan kita bisa mengambil langkah-langkah positif yang bisa membawa kepada kebahagiaan kita dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Masih berkisar dengan teguran Allah SWT tentang waktu, yaitu surat Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk kepada Allah, mengingat Allah, dan tunduk terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita, untuk kita, yaitu Al-Quran, wahyu ilahi. Jangan kamu seperti orang ahli kitab terdahulu, Yahudi dan Nasrani, berlalu waktu yang panjang dipimpin oleh para nabi, berbagai mukjizat di depan matanya, berbagai peristiwa, namun makin lama hati mereka makin keras membatu. Itulah mereka orang-orang yang fasik. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita, mau kapan lagi kita lebih baik? Mau kapan lagi kita lebih khusyuk kepada Allah, lebih tunduk kepada syariat yang Allah turunkan, yang dibawa oleh para nabi? Mau kapan? Kita sudah diberikan umur panjang, bertambah 1 tahun, pergantian tahun kemarin. Sudah banyak sekali nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak peristiwa-peristiwa terjadi sebagai peringatan kepada kita umat manusia. Lalu pertanyaannya, sejauh di mana tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman? Ini pertanyaan yang terus-menerus harus kita tanyakan pada diri kita. Karena pada hakikatnya yang Allah kurniakan kepada kita, baik itu usia, kesehatan, kemudian kecerdasan, rezeki yang berlimpah, kepintaran dan sebagainya, bahkan dunia diberikan pada manusia, ini modal. Kalau seseorang diberikan modal yang besar, difasilitasi segalanya, tentu akan ditanya produknya mana, hasil karyanya itu mana, apa yang sudah kau perbuat.
Ini yang perlu kita tanyakan pada kita semua, pada diri saya termasuk. Usia bertambah. Dan kesempatan ketika usia bertambah, kesempatan hidup menjadi berkurang. 1 tahun usia kita bertambah, 1 tahun jatah hidup kita menjadi berkurang. Iraha deui atuh neng, akang, kita mau lebih khusyuk lagi kepada Allah, lebih serius beragama, lebih tekun beribadah, lebih banyak berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau bukan sekarang. Cukuplah sudah bencana-bencana sebagai suatu peringatan. Ada pesawat jatuh, mobil tabrakan, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor. Dan bagaimana akibat perilaku manusia, kekejaman, peperangan masih terjadi. Sehingga Allah mengingatkan kita dengan berbagai bencana. Maksudnya supaya kita ingat kembali. Jadi berjalannya waktu dengan berbagai peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, mestinya timbul satu keinsafan diri. Oh, begini ternyata hidup ini. Lalu kita lihat pada diri kita, apa yang sudah kita perbuat. Apakah saya menjadi manusia yang berguna, seperti yang orang tua yang punya anak pasti diiringi dengan doa, mudah-mudahan anak ini berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Apakah kita sudah menjadi manusia yang berguna? Karena kualitas manusia itu ditentukan bukan karena gemuknya, bukan karena tampannya, bukan karena cantiknya, tapi karena amalnya. Rasulullah bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun, fa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia itu hijau, mengasihkan, menyenangkan. Siapa yang enggak senang dunia? Siapa yang enggak senang perhiasan? Coba tanya wanita-wanita, kalau ditanya suka enggak pakaiannya bagus? Suka enggak perhiasan yang mahal, berlian, emas? Suka enggak rumah yang megah, kendaraan mewah? Jawabannya pasti semua mengatakan suka. Laki-laki juga sama. Tanya laki-laki, senang gak punya istri cantik jelita? Suka. Senang gak punya kedudukan, punya jabatan? Suka. Dan seterusnya. Memang dunia itu mengasihkan, menyenangkan. Karena itulah rebutan dunia yang menyenangkan itu. Walaupun kesenangannya semu dan relatif. Karena sementara sifatnya, gak ada yang kekal dan abadi. Jadi kalau gak kekal, gak abadi, persis seperti fragmen sebuah cerita dalam babak cerita. Maka Ahmad Albar mengatakan dunia itu sandiwara. Saya kira benar. Dunia itu permainan. Bahkan Quran menyebutnya la'ibu walahu wazinatu wa tafakhurun bainakum. Dunia itu permainan, senda gurau, perlombaan, main-main. Kalau permainan kayak anak-anak main, anak-anak zaman dulu ya, zaman saya masih kecil tuh, anak kita masih jadi anak-anak kan suka main-main, mobil-mobilan, rumah-rumahan. Yang muslimat perempuan tuh dagang-dagangan, pasar-pasaran, pakai uang, pakai daun, beli dan seterusnya. Sebentar dunia ini. Jadi gebiarnya dunia ini memang mengasihkan, bahkan saking asiknya kadang-kadang lupa diri. Saking asiknya kadang-kadang menjadi mata kita silau. Ngulik meripati kalau udah lihat uang, lihat dunia. Maka dunia itu bisa juga menjadi lina linggo, lico lilur, lali sanak, lali tonggo, lali sedulur. Kalau sudah urusan dunia lain urusannya. Maka ada ungkapan kata-kata, saudara sih saudara, tapi urusan bisnis mah bisnis. Ada kalimat seperti itu. Jadi, Masya Allah. Ini yang kita hadapi hari-hari. Dengan modal yang banyak itu, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat bagaimana kamu berbuat. Jadi berbuat inilah yang dinilai Allah. Sikap jiwa kita, pandangan hidup kita, perilaku kita, itu yang dinilai oleh Allah.
Jadi sesuai dengan modal yang Allah berikan pada kita. Kalau kita diberikan modal banyak jadi orang kaya, tentu produknya harus lebih besar dong. Profitnya harus lebih banyak karena modalnya besar. Coba amalnya sesuai enggak dengan modalnya yang diberikan oleh Allah. Jadi orang makin kaya makin dermawan mestinya, makin banyak amalnya, makin banyak sosialnya, makin tekun ibadahnya, makin dekat dia kepada Allah. Kalau kita diberikan kekayaan tapi jauh dari Allah, syukurnya sedikit, amalnya sedikit, ya tekor. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rugi dia. Pakai istilah dagang, rugi itu berarti boro-boro dapat untung, tekor dengan modalnya habis. Di akhirat nanti akan ditanya 4 pertanyaan di hadapan Allah. 1, kemana usia engkau habiskan? 40 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun, dan seterusnya. Dikemanakan? Apa saja yang kau kerjakan? Itu akan ditanya, enak aja pakai waktu. Emang nggak ada yang semua itu gratis. Nggak ada istilah makan siang gratis, kata pepatah Belanda. Ini akan ditanya, waktu itu akan ditanya oleh Allah. Sehari ngapain aja kamu? Main melulu, hura-hura, senang-senang, cari dunia semata. Mana ingat kamu kepada Allah? Mana wujud ketaatan kamu kepada Allah? Mana wujud keimananmu kepada Allah? Itu akan ditanya. Salatnya akan ditanya, salat kewajibannya akan ditanya. Kemudian dari larangan, kenapa kau langgar larangan Allah? Ini kan diharamkan, ini tidak boleh. Kenapa kau langgar juga? Akan ditanya. Jadi usia kita ini akan ditanya oleh Allah. Tambah usia 1 tahun berarti 1 tahun kita mesti diperiksa. Hari ini untuk apa, hari itu untuk apa. Jadi nanti kita akan menghadapi satu pemeriksaan mahkamah luar biasa di akhirat nanti. Waktu-waktu yang kita lewati itu akan ditanya satu persatu dengan detail dan terperinci. Dan semua tercatat, ada catatan malaikat raqib dan atid. Yang kedua, hartanya akan ditanya. Dari mana kau peroleh harta banyak itu? Adakah keringat orang lain? Adakah hak-hak orang lain? Apakah kau tidak mengambil hak orang banyak atau temannya atau siapapun? Halalkah kau yang dapatkan itu? Itu akan ditanya. Dari mana? Hati-hati loh. Masya Allah. Kemudian sesudah itu ditanya dari mana asalnya? Kau dapatkan itu semua, kau belanjakan kemana? Untuk apa? Setiap rupiah kita belanjakan itu ada tanggung jawabnya. Enak sekarang kita humbuk uang. Karena banyak uang kita hambur-hamburkan, beli ini, beli itu, beli segala macam. Sepatu sudah 1 kodi, masih lagi beli lagi. Sepatu, belum lagi baju, asal ada model baru beli. Gak tanggung-tanggung lagi, baju koko aja 11 juta. Tasnya yang harga 399 juta. Untuk apa? Isinya paling berapa? Mending kantong kresek yang besar itu malah isinya banyak. Walaupun tas harganya 399 juta, 900 juta, ya tetap aja isinya sedikit. Paling bedak, pengilon, lipstick, apalagi, dan lain sebagainya. Itu akan ditanya untuk apa saja. Kau gunakan untuk hura-hura? Kau gunakan untuk senang-senang? Untuk pesta pora? Bagaimana zakat, kewajiban zakatnya? Bagaimana kewajiban sosialnya terhadap orang-orang duafa, anak-anak yatim piatu? Ada nggak tetangga kamu anak yatim piatu yang tidak punya ayah, tidak punya ibunya, yang terlantar, yang tidak makan, kelaparan, tidak mendapat pendidikan? Akan ditanya itu. Kenapa tidak kau pedulikan? Padahal hartamu banyak, kau makan sendiri.
Kau tidur dalam kekenyangan sementara sekitarmu, sekelilingmu ada orang-orang miskin yang menderita, nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu akan ditanya. Ya Allah, jadi enak aja kita hambur-hamburkan uang karena uang kita, padahal ada tanggung jawab di hadapan Allah. Harta itu halalnya akan dihisap. Dihisap itu maksudnya dihitung, bukan dihisap seperti tukang rokok ngisep tembakau, bukan. Dihisap itu dihitung. Halalnya haram pasti akan disiksa. Haramnya maksudnya halalnya akan diperiksa, haramnya pasti mendapat siksa. Bahaya itu. Ini dua akan ditanya. Yang ketiga, ilmu. Tentu utamanya ilmu agama. Kenapa kau lakukan ini? Padahal ini dilarang, ini pekerjaan haram, ini makanan haram. Nah, saya nggak ngerti kalau itu haram. Kenapa? Kamu nggak punya pengetahuan? Saya nggak ngerti agama. Apa tidak ada Rasul datang atau ajarannya datang kepadamu? Ada, tapi diabaikan. Tidak mau belajar, tidak mau ngerti, tidak peduli dengan syariat agama yang diajarkan oleh para nabi. Ini akan ditanya. Jadi kenapa dia berbuat dosa? Karena dia nggak ngerti ilmunya. Ilmunya kenapa tidak kau pelajari? Kau tidak belajar, tidak mau bertanya. Padahal diperintahkan di dunia wajib kamu menuntut ilmu, sehingga tidak menjadi orang buta agama dalam kehidupan. Kenapa engkau tidak lakukan kewajiban ini? Saya nggak ngerti. Bagaimana cara sholat, cara ibadah? Saya nggak ngerti urusan zakat. Subhanallah. Tekor. Ini orang seperti ini tekor jelas. Kemudian, kalaupun ada dia melakukan sesuatu juga berdasarkan pada ilmu. Berarti kita harus menuntut ilmu dan mengerti soal seluk-beluk kehidupan ini, bagaimana penerapannya menurut ilmu agama, ilmu syariat yang Allah turunkan untuk kita semua. Ini yang ketiga. Yang keempat, masa muda yang akan ditanya. Masa muda itu kan penuh gairah, penuh potensi, semangat luar biasa. Tapi dikemanakan kemampuan, potensi yang ada, kemampuan, kesehatannya, kehebatannya waktu muda itu hanya digunakan untuk jalan yang nggak benar. Ini pun akan ditanya, akan diminta tanggung jawab. Mestinya muda itu kekuatan, kemampuan kita kumpulkan ilmu sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan. Kita berbuat kebaikan sekuat mungkin, ibadah sekuat mungkin fisiknya masih hebat. Sehingga ketika di hari tuanya, ketika sudah fisik tidak memungkinkan lagi, banyak udzur, maka dia akan tetap diberikan pahala setiap harinya seperti hari-hari di waktu muda dia melakukannya. Jadi bukan pegawai negeri saja yang dapat pensiun, tapi amal soleh, berbuat baik di waktu muda akan memberikan kebahagiaan di hari tuanya. Jadi kemurahan dan kasih sayang Allah kepada orang yang giat dia beramal, berbuat kebaikan, ibadahnya tekun, niatnya baik, pandangan hidupnya baik, bertutur kata baik, beramal baik, pergaulan baik. Dia tingkatkan dalam kehidupan ini. Kemudian di hari tua di mana dia udzur tidak lagi bisa melakukan, maka dia akan tetap mendapat pahala seperti waktu mudanya. Demikian juga orang ketika sudah terbiasa berbuat baik, pada suatu saat dia diuji dengan sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan seperti waktu sehat. Dia pun akan mendapat pahala seperti yang dilakukan pada waktu sehat. Demikian juga orang musafir yang berkelana karena Allah, berjalan dalam perjalanan yang baik, bukan untuk maksiat, sehingga dia tidak bisa melakukan seperti ketika dia ada di rumah, misalnya sholat malam, sholat duha, ataupun dan sebagainya. Karena di perjalanan tidak bisa dia lakukan dengan sempurna. Dia tetap mendapat pahala seperti kegiatan hari-hari di waktu di rumah. Inilah keberuntungan orang beriman itu. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin.
Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kalau dia nggak ngerti ilmunya. Kalau dia hidup hanya mengikuti motivasi nafsu biologis semata-mata, hanya rasa-rasa dan selera, hanya mengikuti pandangan mata semata, dia tidak mengikuti petunjuk ilahi, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan rugi. Maka disebut illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh itu satu, selalu beriringan. Kalau dia beriman mesti amal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan orang beriman itu selalu ada care, peduli sama orang lain. Dia membagi nasihat, tausiah, saling mengingatkan dalam perkara kebaikan dan kesabaran. Mas, sampean salah ini, ayo kita sama-sama perbaiki. Itu memang harus orang beriman, care dan peduli sama orang lain, supaya orang lain itu selamat juga. Jadi kalau masing-masing ada care dan ada peduli, sebab seseorang itu biasanya yang dia lihat cuma kebaikannya, sulit untuk melihat keburukan dirinya sendiri. Biasanya yang kelihatan yang baik-baik, yang bisa melihat temannya. Maka tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr akan memberikan efek positif di antara keduanya. Inilah hebatnya kasih sayang Allah pada orang yang beriman. Melintasi waktu atau dibalik pergantian waktu itu ternyata luar biasa. Banyak hal yang patut kita benahi. Dan tahun ini belum tentu juga menjadi milik kita. Siapa yang bisa menjamin bahwa tahun ini adalah milik kita? Usia kita sampai akhir tahun nanti. Belum tentu. Jangan-jangan hanya 1 tahun ini umur kita, jatah hidup kita. Atau jangan-jangan hanya 1 semester saja. Jangan-jangan hanya 3 bulan, hanya 1 bulan, hanya seminggu. Kita tidak tahu. Kematian itu misteri kok, tidak ngomong dulu. Saya kan hidup sehat, saya ini kan kuat, saya olahraga, saya sing kondo sopo, wong sehat tak mati. Sehat itu tidak membatalkan kematian. Saudara-saudara kita yang kena musibah kemarin pesawat, Masya Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Insya Allah itu mati syahid yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mau berangkat itu angan-angannya kan mau pulang atau mau bekerja di sana, bertemu dengan saudara, kemudian dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Nah itulah Allah Maha Kuasa. Manusia tidak bisa. Karena kita ini manusia makhluk yang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kematian yang terjadi itu justru saat finish untuk menentukan apakah kita orang baik atau orang buruk. Apakah orang soleh atau orang salah. Apakah kita ini orang beriman atau orang yang kufur. Itu pada waktu finish kehidupan ini. Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi atau ajaran agama mengajarkan kepada kita, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Tapi justru awal kehidupan yang kekal dan abadi. Hakikatnya kita ini sebenarnya tidak mati, hanya pindah alam. Dulu ketika proses penciptaan manusia, dari alam ruh, kemudian pindah ke alam kandungan 9 bulan. Dari alam kandungan 9 bulan kemudian dipindah ke alam dunia. Di alam dunia mungkin ya 70 tahun, itu sekitar itu 60-70 tahun. Kemudian dipindah ke alam barzah. Alam barzah pindah lagi nanti alam yang kekal dan abadi di akhirat. Pada hakikatnya tidak mati, hanya mau pindah posisi, pindah alam. Nah, tetapi garis ketentuan final perjuangan hidup selama di dunia, penilaiannya itu pada akhir. Apakah dia memang orang baik atau orang buruk? Nanti akan nampak di situ. Nah, di sini kompetisi itu pada ujungnya final, apakah dia juara atau tidak. Karena harus terus-menerus diperjuangkan untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Nah, inilah waktu itu. Jadi saudara-saudara para ikhwan rahimakumullah. Allah mengingatkan ayat tadi surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
Wa man nazala minal haq. Kapan kamu mau lebih khusyuk lagi kepada Allah, mengingat Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, melaksanakan ajaran-ajaran yang Allah turunkan, melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kapan? Dan tunduk kita, khusyuk kita dari apa yang sudah Allah turunkan kepada kita, itu Al-Quran. Menjadi orang beriman yang lebih baik itu kapan? Apakah Quran itu hanya iman itu hanya dikatakan saya beriman? Enggak, mesti ditelusuri satu persatu, mulai kita lakukan yang bisa kita lakukan, kita amalkan. Makin hari makin meningkat, karena hidup itu sebuah pendakian. Bertambah umur naik posisi kita derajatnya, nanti tambah lagi sampai akhir kehidupan kita ini posisi kita di puncak prestasi. Kalau kita bisa mendapatkan takwa dan bisa mendapatkan husnul khotimah, itulah yang disebut dengan sukses yang sebenarnya. Kalau masih di dunia mah suksesnya itu sementara. Dielulukan orang tidak selamanya. Waktu muda dielulukan orang, barang udah peot tua, lewat aja disapa juga tidak. Bintangnya naik terus, kemudian punya pangkat, punya segala macam, juga sementara. Kalau habis masa pensiun sudah. Apalagi kalau kelakuannya kurang baik ketika memimpin, disumpahi orang hari tuanya. Jadi sebentar. Kalau sukses dunia, maka sukses yang hakiki, yang sebenarnya kalau kita bisa mencapai derajat takwa, kemudian kita mendapatkan husnul khotimah. Itu baru sukses yang sebenarnya. Kemudian pada ayat berikutnya juga kemarin saya ulang-ulang lagi untuk diri saya khususnya, para pendengar semuanya, surat Al-Hasyr ayat 18, 19 dan 20. Pada ayat 18 Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Masa orang beriman masih harus diperintah lagi takwa? Apakah orang beriman tidak bertakwa? Orang beriman sudah bertakwa, tapi masih diingatkan. Kenapa? Karena pentingnya itu takwa. Karena takwa itu tidak bisa dilakukan hanya sekali. Hari ini takwa, besok menghadapi ujian, menghadapi godaan, menghadapi macam-macam, harus tetap takwa. Waktu jadi rakyat biasa, takwa. Nanti kalau dia sudah menjadi pejabat tinggi, tetap dia harus menjadi orang takwa. Ketika dia miskin masih bertakwa. Kalau dia menjadi orang kaya raya, tetap malah mesti tambah takwa kepada Allah. Jadi takwa itu tidak bisa dilepas. Harus terus-menerus diperbarui, ditingkatkan, diperjuangkan. Ibarat tanaman dipupuk, dirawat, disiram supaya ngerembuyung, tumbuh subur. At-taqwa hahuna, takwa itu di dada kata Rasul. Ini yang harus kita rawat dengan baik. Jangan diabaikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihat dirimu bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Apa yang sudah kamu amalkan, apa yang sudah kau perbuat. Waktu terus berjalan, umurmu tambah panjang. Pengalamanmu makin banyak, ilmumu makin meningkat, makin luas wawasannya, pergaulannya makin luas, pengalamannya makin banyak. Tapi mana amalnya? Pundi-pundi amalnya mana? Mutiara hikmah yang bertebaran, apa yang kau dapatkan dari mutiara yang bertebaran itu? Adakah kau mengambilnya? Masya Allah. Jadi ini hakikat hidup itu ini, bukan yang popularitas, kemudian senyum sana, kompetisi tentang kecantikan, tentang kegantengan, tentang berbangga harta, berbangga anak-anak dan sebagainya. Ya itu sih ketoprak saja. Itu sandiwara. Sandiwara itu sebentar muncul di layar. Selesai, happy endingnya ya di situ saja, besok berubah. Kalau bintangnya memang tukang macul, ya besok macul lagi. Masa sandiwara di panggung pemain panggung malamnya jadi raja, besoknya masih tetap jadi raja? Tidak mungkin. Besok kembali
pekerjaan ya jadi karyawan, jadi apa biasa. Inilah ya Allah, subhanallah. Jadi bekal yang Allah menanyakan dengan kasih sayang, mumpung masih ada waktu. Kalau bekalnya sedikit, nah perbaiki nih. Sisa hidup kita ini, waktu yang masih ada, kita kumpulkan perbekalan sebanyak mungkin yang bisa kita dapatkan. Kalau banyak kekeliruan kita, inilah kesempatan waktu kita berbenah, kita bersih-bersih diri. Banyak kelakuan kita, banyak orang yang dirugikan. Inilah kesempatannya kita untuk islah, untuk minta maaf, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wattaqullah, maka selagi takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Dimanapun kamu pasti akan dilihat dan diketahui oleh Allah. Sekalipun kau sembunyi di kolong, sembunyi di mana, apa yang kamu lakukan, Allah itu tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Nah inilah, oleh karenanya di balik pergantian waktu ternyata banyak hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita benahi, yang perlu kita tafakuri, sehingga kita tidak menjadi golongan orang yang rugi. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jadi kalau waktu berganti, hari berlalu, tahun merayap sampai dengan saat sekarang ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan untuk menjadikan waktu berlalu, waktu berganti sesuatu yang dapat kita genggam untuk bekal kita kelak. Kita jeda sejenak, kami kembali sesudah sajian berikut. Masih ditemani untuk yang bersama-sama tausiah pagi oleh Ustadz Abul Hidayah Seroji, bahas tentang pergantian waktu. Kalau Anda harus merenung atau kita harus merenung, apa sih sebetulnya yang akan kita dapat dari waktu yang selalu berganti antara siang dan malam? Sementara saya ke pertanyaan yang dikirim ya Ustadz ya. Tunggu sebentar. Dari hamba Allah, nggak ada namanya. Ustadz, saya sangat sibuk dan saya merasa tidak adil di dalam mengisi waktu untuk bekal akhirat. Tapi sibuk saya bukan cuma buat senang-senang atau cari uang, Ustadz. Saya sibuk juga buat bantu umat. Akan terhitung atau tidak ya Ustadz? Saya ngurus anak-anak jalanan, ngurus orang lanjut usia, tapi terus terang waktunya tersita sekaligus juga untuk mencari nafkah, jadi ngajinya kurang. Mohon pencerahan. Iya. Alhamdulillah, sayang sekali tidak menyebut apakah itu ibu-ibu atau bapak-bapak, emak-emak atau Iya. ya, tolong disebutlah namanya supaya juga kita jadi tahu. Syukur kalau menyebut umurnya sehingga kami bisa memberikan tentu jawaban pada kakek-kakek beda dengan anak muda. Tapi baiklah secara umum, bahwa ibadah itu tidak hanya dalam bentuk ibadah mahdhah. Ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah.
Ibadah mahdhah sudah jelas seperti yang sudah menjadi dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, kemudian termasuk menuntut ilmu dan sebagainya. Itu sudah masuk di dalamnya. Nah, yang ghairu mahdhah adalah seluruh dinamika aktivitas kita, kebaikan, aktivitas yang baik yang kita niatkan ibadah. Kita niatkan pengabdian kita kepada Allah. Jadi apapun kegiatan kita, tapi kita niatkan bahwa yang saya kerjakan wujud pengabdian saya sebagai seorang hamba melaksanakan perintah Allah. Jadi ibadah itu ditujukan kepada Allah sebagai wujud pengabdian. Maka dia akan bernilai ibadah. Apalagi kegiatan-kegiatan sosial. Ya, itu luar biasa. Jadi itu termasuk ibadah. Mencari nafkah juga ibadah, dapat pahala. Maka bedanya orang beriman yang tahu dengan orang yang tidak punya iman, apalagi tidak tahu. Itu akan berbeda, sama-sama pekerjaannya mencari nafkah, karena orang beriman itu polanya, pola pikirnya, hatinya sudah tercelup dengan celupan Allah bahwa mencari nafkah itu wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nilainya ibadah. Pergi ke pasar itu dinilai ibadah, langkahnya, capeknya, lelahnya. Bahkan kalaupun misalnya dagangnya rugi, dia masih tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak rugi selamanya. Duduknya akan berbeda, berjalannya akan berbeda, karena setiap aktivitas dia akan perhitungkan manfaatnya atau tidak. Apakah ini perbuatan diridhai oleh Allah atau tidak, dan seterusnya. Ya, jadi itu termasuk ibadah. Tinggal mantapkan niatnya, bahwa niatnya ibadah, nawaitunya adalah ibadah kepada Allah. Kemudian soal ngaji tetap harus dilaksanakan, cuma tinggal di manage waktunya. Mudah-mudahan Allah berkati antum dalam kegiatannya. Amin. Allahumma. Niat yang memang betul-betul membantu hamba-hambanya, meskipun banyak menyita waktu untuk beribadah lurus, dalam artian ngaji dan zikir. Jawaban Ustadz cukup bangun semangat. Ustadz, ini pertanyaan berikutnya dari Batam, dari Bapak Sunan. Kalau doa yang bisa membuat kita dalam berganti waktu ini panjang umur tetapi diberkahi, kayak apa ya Ustadz? Iya, doa yang terbaik adalah doa maksurat yang diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Nabi, doa para Nabi. Doa yang mencakup keseluruhan, simpel, itu doa sapu jagat. Ya, itu semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan pada kami di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Lah itu doa sapu jagat itu yang luar biasa. Dunianya baik, akhiratnya baik, selamat dari api neraka. Saya kira doa yang simpel itu insya Allah. Simpel, gampang dihafal, dan semua ikhwan kayaknya muslimin hafal. Nggak ada yang nggak hafal itu ya? Nggak ada yang nggak hafal itu, tapi itu cukup memadai semuanya. Banyak sih doa-doa, tapi itulah doa yang simpel, yang makanya orang menyebut sebagai doa sapu jagat. Selesai dengan doa itu insya Allah. Ada sarana yang sangat mudah yang membuat kita mantap melangkah dengan doa sapu jagat ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik, berikutnya dari Mbak Irna. Ustadz, waktu berganti dan berlalu, kalau kita masih gini-gini aja rasanya malu sama Allah, tapi saya masih jadi beban orang tua, kerja enggak, ngapa-ngapain enggak, tapi udah usaha enggak dapet juga. Jadi saya hanya bersih-bersih di rumah, meringankan beban orang-orang, dan pembantu diberhentikan biar saya yang ngerjain. Gimana nih Ustadz? Ya, baguslah. Artinya bermanfaat juga. Perbaikan itu dimulai dari kesadaran diri. Itu sudah modal. Cuma kedepannya ada action. Jangan putus asa. Jangan terus kemudian kita berhenti. Orang sukses itu tidak sekali seperti membalikkan tangan.
Berkali-kali jatuh, tapi ketika dia jatuh dia bangun lagi, jatuh dia bangun lagi. Semangat. Dan selalu jangan lupa mohon pertolongan Allah. Jangan mengandalkan apalagi menyombongkan kemampuan. Kalau menyombongkan kemampuan dan lupa kepada Allah, Allah biarkan kita berkutat pada persoalan kegagalan. Tapi coba lagi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti, jatuh bangun lagi, terus tingkatkan, jangan putus asa. Insya Allah di samping kita berdoa mohon pertolongan Allah, pada saatnya Allah akan membukakan jalan itu. Insya Allah. Ustadz, kalau tanyanya di luar tema boleh nggak? Dari Ibu Sarah di Depok. Ya boleh saja, ya? Pertanyaan yang gampang aja, jangan yang susah-susah. Ada orang pinjam emas, kemudian saya minta diganti emas juga, tapi pinjam emasnya apa, LM nih singkatan apa sih? Ya gitu deh ya. Kemudian saya minta diganti emas juga, gimana Ustadz? Betul nggak sih di dalam Islam? Itu yang benar. Nggak diuangkan ya? Kalau uang itu kita kan tidak boleh meminjamkan uang dengan bunga. Nah itu dalam ketika kita akad pinjam meminjam, itu di situ yang benar itu adalah emas. Saya pinjam emas 10 gram walaupun saat itu diuangkan, tapi pinjam diberikan pada dia emas 10 gram. Mau 10 tahun, 20 tahun lagi nanti kembalikan 10 gram. Kalau rupiah, coba pinjam uang misalnya 5 juta, 2 tahun, 3 tahun udah berubah nilainya. Oh dulu tahun 80 itu kuliah di Jogja uang 10.000 cukup. Untuk kos, untuk makan 10.000. Coba sekarang punya atau kuliah di Jogja kasih uang 10.000, rokok sebungkus saja nggak dapat. Nah itu sudah berubah. Jadi yang benar itu seperti itu. Tapi ikrar, ini saya pinjamkan emas 10 gram. Mau dinilai rupiah itu lain lagi nanti yang kedua. Tapi emas yang saya pinjamkan, harga emas berapa? Nih, nanti bayar emas sesuai dengan yang saya pinjamkan. Itu yang bagus malah seperti itu. Meskipun bukan emasnya yang diberikan. Ya tapi kan nilainya emas. Makanya uang itu sebenarnya namanya uang benar itu dinar. Iya. Dinar itu walaupun nggak ditulis 100 dinar umpamanya, tetap aja nilainya 100 dinar. Coba rupiah, apa bedanya? Kan cuma merek tulisannya 0 tambah 0, hanya gambar, hanya warna. Padahal nilai nggak ada nilai intrinsiknya. Nah, jadi yang benar seperti itu. Jadi emas kalau utang piutang dalam jangka panjang sebaiknya emas yang jadi ikrarnya perjanjian. Saya pinjamkan emas nih sekian. Soal harganya berapa mau diuangkan itu lain lagi urusannya. Tapi nanti tolong kembalikan emas sekian gram. Itu yang terbaik insya Allah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya insya Allah. Jadi hitungannya yang penting ya. Baik, yang berikutnya Ustadz, saya ini digantung sebagai istri enggak, sebagai janda belum. Waktu berlalu saya tidak berkutik, hak saya terabaikan. Saya berdosa enggak sih Ustadz kalau kemudian juga mengabaikan karena waktu berlalu saya lelah dari hamba Allah. Ya. Ini laki-laki menggantungkan, disebut istri juga tidak tanggung jawab. Tidak memberikan nafkah, diceraikan tidak, mau kawin lagi tidak boleh dan sebagainya, tentu karena masih terikat dalam pernikahan. Ini zalim suami seperti itu, dosa dia. Mungkin dosa besar tuh termasuknya, menganiaya orang wanita. Wanita dinikahi itu bukan untuk dianiaya, bukan untuk disiksa. Justru perintah Rasulullah SAW untuk mengayomi, melindungi, mengamankan, memberikan nafkah. Bahkan disebut ma'akroman nisa ila karimun, kata Nabi. Tidaklah seorang laki-laki yang memuliakan wanita kecuali laki-laki yang bermartabat mulia. Jadi ibu-ibu ini kalau mau cari mantu, lihat laki-laki yang santun pada wanita, yang memuliakan. Tapi wanitanya juga jangan manja, mentang-mentang dimuliakan terus. Tuh kan laki-laki harus memanjakan, saya manja minta ini minta itu. Jadi sebaliknya, wanita yang baik yang bagaimana? Yang setia dan taat kepada suami, tidak menuntut di luar batas kemampuannya. Jadi sebenarnya sinkron ya kalau betul-betul agama itu dilaksanakan.
Ibu jangan diam, ada hak untuk menuntut. Kalau tidak diberikan nafkah sebagaimana mestinya, tidak diperlakukan dengan baik, ada hak untuk menuntut, ajukan gugat cerai ke pengadilan. Rapak ya kalau orang Jawa bilang. Ajukan gugat cerai. Alasannya apa? Selama alasan itu syar'i yang dibenarkan syariat, tidak berdosa. Kecuali wanita yang dinafkahi suaminya orang baik, orang soleh, tapi hanya kurang ganteng umpamanya, kemudian dia minta cerai karena ada yang lain yang sudah menunggu lebih ganteng, lebih high, lebih bagus, lebih kaya. Nah ini na'udzubillah tidak akan mencium baunya surga nanti. Tapi kalau memang dianiaya seperti itu, gantung tidak jelas, maka ada hak seorang istri untuk mengajukan gugat cerai. Jadi nggak boleh capek, berjuang untuk membela hak-hak dirinya. Jadi wanita punya hak, harus dilindungi, harus sesuai dengan syariat yang melindungi terhadap hak-hak seorang wanita. Wallahu a'lam. Ya, jadi pengajuan itu ada hak juga hak yang wanita, bisa dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan syariat. Oke, mudah-mudahan Ibu dapat menyudahi perasaan tidak nyaman ini dengan berjalan dan bergantinya waktu ya Ibu. Ustadz, berikut ini dari hamba Allah lagi. Kalau waktu asar berlalu, saya telat sholat sehingga tinggal beberapa menit menjelang maghrib. Seberapa besar kesalahan saya Ustadz? Apakah lebih baik didobel pada waktu zuhur karena waktu asar saya betul-betul sangat ketat? Bukankah asar hanya bisa dilakukan di zuhur ya Ustadz, tidak boleh dimaghribkan? Terima kasih. Iya, ini dosanya satu, melalaikan, lalai terhadap perintah Allah. Padahal Allah itu yang berikan rezeki, yang menghidupkan, yang menciptakan kita. Kok perintahnya diabaikan? Coba mengabaikan perintah atasan begitu. Ini kepada Allah, ini dosanya. Maka melalaikan waktu-waktu sholat, panggilan Allah terhadap waktu sholat, ini sebuah perilaku yang menimbulkan dosa. Namun demikian, karena memang ketika masih ada waktu, sholat aja waktu itu, buru-buru. Insya Allah. Jangan nanti nunggu, enggak, langsung saja sholat. Misalnya dapatnya separuh asar, separuh maghrib, ya sudah, insya Allah itu sah sholatnya. Walaupun di sisi lain termasuk orang yang lalai menegakkan sholat itu. Tapi lakukan sholat. Jangan nanti digabung dengan maghrib, jangan, waktu itu sholat. Kecuali memang sudah masuk waktu, itu lalai, berarti harus qadha dan sebagainya. Dia lakukan. Wallahu a'lam. Iya, ini masih juga terkait dengan tenggat waktu yang tidak pas ya. Ini nenek 57 tahun sudah jarang mengikuti kajian atau tausiah karena sudah merasa sering capek. Saya memang mengikuti tausiah di radio Rasil, juga radio yang lain, tapi tidak datang ke kajian tadi itu. Saya tidak lagi memiliki penghasilan karena usia saya sudah kedaluarsa. Jadi saya cuma hidup dari pekerjaan yang tidak tetap atau pemberian saudara, tetapi saya harus terus berjuang. Apakah saya termasuk orang yang zolim Ustadz dengan penggunaan waktu seperti ini? Terima kasih. Syukran. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak memerintahkan, tidak memberikan beban di luar batas kemampuan. Agama itu mudah, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan ibu atau nenek itu hanya tidak bisa ke sana kemari karena ke sana kemari ikut pengajian, misalnya harus pakai transport, harus pakai uang, tidak punya umpamanya, anaknya juga tidak ada, mungkin hidup sendiri, ya apa yang bisa dilakukan? Karena mendengar radio itu juga niatnya taklim, itu sudah hanya kan masalah komunikasi saja, masalah alat. Jadi itu sudah sama dengan taklim. Dengarkan radio, kalau nggak tahu tanyakan. Saya kira itu sama dengan taklim. Jadi Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan. Beramalah ibu sesuai dengan kemampuan yang ibu miliki, insya Allah. Allah Maha tahu. Wallahu a'lam.
Baik, itu tadi dari Ibu Tini di Bekasi ya. Sekarang pertanyaan dari hamba Allah. Oh, tadi yang mengatakan LM itu logam mulia, Ustadz, logam ditambahkan. mulia. Iya. Baik, yang berikutnya pertanyaannya, kalau ngomong soal waktu berganti, kalau saya sudah di atas 35 dan masih sendiri, Ustadz, apa yang harus saya lakukan nih, waktu berjalan terus? Ya, saya nggak disebutkan laki-laki atau perempuan. Iya. Ya nyari dong, upaya terus, jangan putus asa. Insya Allah ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah belum berikan jodoh? Itu mesti ada rahasianya, ada hikmahnya. Banyak kesempatan jadikan evaluasi. Ya, tapi insya Allah pada saatnya Allah akan memberikan jodoh. Pada saatnya, jangan putus asa dan jangan berprasangka buruk kepada Allah. Pasti pada saatnya Allah akan pertemukan jodoh itu. Tapi ikhtiar tetap. Berdoa, ikhtiar. Tidak apa-apa. Kalau perempuan, Anda seorang wanita, tidak apa-apa. Minta tolong sama siapa, omnya, sama uaknya, sama siapa, saudara, teman. Carikan jodoh dong saya. Tidak apa-apa itu. Bukan sesuatu yang tabu. Ya, itu satu. Kemudian berdoa terus pada Allah, mohon pada Allah, bangun malam, tahajud, minta jodoh. Ya. Insya Allah pada saatnya, entah berapa, soal umur itu mah tidak masalah, mau berapa saja. Insya Allah pada saatnya datang juga. Kalaupun umpamanya sampai akhir hayatnya tidak ketemu jodoh umpamanya, itu Allah tahu, Allah pasti akan menjodohkan. Akan diberikan bidadari nanti di surga atau bidodoro, bidadara. Itu insya Allah, Allah itu kan maha pengasih penyayang. Yang penting iman, amal soleh, banyak amalnya, baik hatinya, menyembah Allah dengan tidak menyekutukan. Insya Allah semua akan dimudahkan. Tidak ketemu di dunia, di akhirat. Dunia kan cuma sebentar, di akhirat kekal dan abadi. Nggak ketemu widodari dunia, widodoro nanti di akhirat, nanti ketemu insya Allah. Wallahu a'lam. Iya. Jadi bilangan usia jangan meresahkan, biarpun waktu terus berlalu ya Ustadz. Ya. Ustadz, mari kita rangkum bahasan kita pada pagi hari ini. Baik para ikhwan rahimakumullah, inilah sebenarnya antara lain makna dari hidup beragama. Agama itu berkali-kali saya sampaikan bukan hanya ritual tapi tanpa makna. Agama itu memberikan sibghah terhadap jiwa kita, sehingga kita berpikir, kita punya hasrat, punya minat itu adalah terkendali atau ada bimbingan daripada nur ilahi, Al-Quran dan sunnah nabinya. Pandangan hidup, sikap dan perilaku, melihat bukan hanya dengan mata kepala, tetapi dengan mata iman. Dengan iman itulah menjadi filter, iman itu menjadi guide, iman itu menjadi tameng, dan seterusnya. Sehingga hidup kita dengan iman, itulah hakikat agama. Segala sesuatu harus disaring, dilaras dengan iman. Insya Allah dengan itu kita akan selamat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, 24 jam terlewat tidak terasa. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai tahun ke tahun. Jarum jam akan berputar terus, tidak peduli dengan sekitar. Jangan sampai saat mata mulai lelah dan rabun, rambut mulai beruban, dan gigi sudah tanggal satu persatu, kita belum siapkan apapun sampai kita kehabisan waktu. Sementara gendang telinga kita robek tersayat mendengar kabar menyayat tentang negeri ini. Mata kita nanar memerah, pelupuknya panas menyaksikan pola keperadah pengelola negeri ini. Tapi sudahlah, waktu melesat anak panah tajam yang melaju dengan bisa dan racunnya menancap persis di depan mata. Yang harus kita lakukan adalah sadar. Berapa banyak waktu kita terbuang, berapa banyak waktu kita sia-siakan hanya karena kita kurang cerdas membuat penggalan-penggalan yang bermanfaat bagi perjalanan kita kelak menuju destinasi terakhir. Terima kasih Ustadz Abul Hidayah dan teman-teman yang masih tetap berada bersama Rasil untuk Islam yang satu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.